Pernah nggak sih belakangan ini Anda merasa kok barang belanjaan jadi makin mahal, terutama yang ada bungkus-bungkus plastiknya, entah itu bungkus makanan, kantong kresek, sampai gelas kopi. Nah, itu bukan cuma perasaan Anda aja. Menang lagi ada gejolak harga besar-besaran, dan yang mengejutkan, penyebabnya itu ada ribuan kilometer jauhnya dari warung dekat rumah kita. Dengerin deh keluhan dari Pak Zainuddin, seorang pedagang di Bekasi. Bingung kan? Dan bukan cuma beliau loh, jutaan pedagang kecil dan kita semua sebagai konsumen di seluruh Indonesia merasakan hal yang sama. Rasanya tuh kayak ngejar harga yang lari terus, nggak pernah bisa kekejar. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Kenapa harga plastik bisa tiba-tiba melonjak gila-gilaan begini? Yuk kita coba bedah bareng-bareng, kita urai benang kusutnya satu persatu. Pertama-tama, mari kita lihat dulu ya, separah apa sih situasinya. Soalnya, ini bukan sekedar kenaikan harga biasa, ini tuh lonjakan yang benar-benar bikin kaget semua orang di pasar seluruh negeri. Coba deh, lihat angka ini. 150%. Ini gila sih. Bayangin, di Lamongan, harga gelas plastik yang biasa buat es teh itu tiba-tiba lompat dari yang tadinya 8.000, sekarang jadi Rp20.000 per pak. Itu kenaikan yang luar biasa banget. Dan ternyata bukan cuma gelas plastik aja. Kantong kresek biasa ikut naik 50%. Terus yang ukuran jumbo, harganya naik 2 kali lipat. Jadi udah jelas ya, ini bukan masalah 1-2 produk aja, tapi sebuah fenomena yang merata kemana-mana. Nah, sekarang pertanyaan utamanya, kenapa bisa begini? Dari mana asalnya semua ini? Buat cari tahu jawabannya, kita mesti jadi detektif dulu nih. Kita bakal telusuri jejaknya dari pasar dekat rumah sampai ke akar masalahnya di tingkat global. Oke, jadi begini perjalanannya. Simpelnya ya, semua produk plastik itu asalnya dari minyak bumi. Yap, minyak mentah. Minyak ini diolah jadi bahan yang namanya nafta. Terus diolah lagi jadi biji plastik. Nah, biji plastik inilah yang akhirnya dicetak jadi gelas, kantong, dan macam-macam barang. Jadi, intinya, harga plastik itu terikat langsung sama harga minyak. Nggak bisa dipisahkan. Yuk kita fokus sebentar ke si nafta ini. Anggap aja nafta ini tepungnya industri plastik. Kalau mau bikin kue kan butuh tepung, nah industri plastik butuh nafta buat bikin biji plastik. Dan masalahnya sekarang, pabrik tepung utama di dunia ini lagi ada gangguan besar. Dan inilah dia tersangka utamanya. Ada ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang bikin Selat Hormuz jadi macet. Selat Hormuz ini bukan sekedar jalur kapal biasa loh, ini tuh kayak jalan tol utamanya minyak dunia. Hampir 1/5 pasokan minyak global itu lewat sini. Bisa kebayangkan kalau jalan tol utama ini terganggu, ya seluruh dunia kena imbasnya. Nah, ini dia yang bikin kita di Indonesia kerasa banget dampaknya. Lihat deh, 70% bahan baku plastik kita itu datangnya dari mana? Dari Timur Tengah. Artinya kita ini sangat-sangat bergantung sama kawasan itu. Jadi kalau di sana ada bersin sedikit aja, kita di sini bisa langsung demam. Biar lebih yakin, ini ada pendapat dari ahlinya. Harrison Jacobi dari ICSIS bilang, hampir 84% ekspor bahan plastik dari seluruh Timur Tengah itu wajib lewat Selat Hormuz. Bayangin, semua telur ditaruh di satu keranjang yang sama. Begitu keranjangnya goyang, ya udah, risikonya besar sekali. Ini benar-benar titik paling rapuh dalam rantai pasok global. Oke, jadi kita udah tahu ya sumber masalahnya ada jauh di Timur Tengah. Sekarang yuk kita pulang lagi ke Indonesia, kita lihat gimana ria kecil di sana bisa jadi gelombang besar yang menciptakan efek domino dan dirasakan semua lapisan masyarakat kita. Terus, siapa aja yang kena imbasnya? Jawabannya, hampir semua. Mulai dari UMKM yang paling rentan, industri-industri besar yang pusing atur strategi, sampai ujung-ujungnya, ya kita semua, para konsumen. Contoh paling nyata ya, ceritanya Pak Sujoyo, seorang perajin tempe di Purwakarta. Beliau ini dihadapkan pilihan yang susah banget. Kalau harga tempe dinaikkan, takut pembeli kabur. Tapi kalau enggak, ya rugi karena harga plastik pembungkusnya selangit. Solusinya, ukuran tempenya dikecilin. Pernah ngerasain kan? Nah, dilema ini dialami ribuan bahkan jutaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal kantong kresek atau bungkus tempe loh. Plastik itu ada di mana-mana. Coba pikirin deh, bumper mobil, pipa air di rumah, casing HP kita, bahkan botol obat. Semuanya itu butuh turunan minyak bumi. Jadi ketika harga bahan bakunya naik, guncangannya terasa ke semua sektor. Bener-bener ke seluruh denyut nadi perekonomian kita.
Terus, gimana caranya semua biaya ini akhirnya sampai ke dompet kita? Simple banget. Penjual jus di Makassar, karena harga gelasnya naik, ya harga jual jusnya ikut naik 1.000 perak. Penjual es batu di Lamongan juga gitu. Karena kantongnya makin mahal, harga esnya otomatis disesuaikan. Pada akhirnya, semua biaya tambahan ini dioper terus, sampai ke kita, si pembeli terakhir. Oke, masalahnya udah jelas. Dampaknya juga udah kita lihat bareng-bareng. Terus gimana dong? Apa yang bisa kita perbuat? Apa ada jalan keluarnya? Yuk kita coba intip apa aja tantangan dan kemungkinan solusinya. Pikiran paling gampang kan? Ya udah, cari aja pemasok dari negara lain. Bener kan? Tapi ternyata nggak segampang itu. Kalau kita impor bahan baku dari Afrika atau Amerika misalnya, waktu pengirimannya bisa bengkak dari yang biasanya cuma 2 minggu, jadi hampir 2 bulan. Lama banget. Itu belum ngomongin harganya yang seringkali lebih mahal. Jadi, ini benar-benar dilema logistik yang rumit. Jadi, kalau Anda berharap harga-harga bakal balik normal minggu depan, kayaknya kita harus sabar dulu deh. Para ekonom memprediksi situasi kayak gini bisa berlangsung antara 3 sampai 6 bulan ke depan. Sementara rantai pasok global lagi berusaha mencari keseimbangan barunya. Tapi tahu nggak, di setiap kesulitan biasanya ada hikmahnya. Krisis ini justru jadi cambuk buat kita biar lebih kreatif. Pemerintah mulai serius mendorong inovasi bahan baku lokal seperti plastik dari singkong atau rumput laut. Dan yang paling keren, kearifan lokal kita bangkit lagi. Di Lumajang misalnya, penjual jajanan pasar santai aja tuh, mereka balik pakai daun pisang. Udah ramah lingkungan, gratis, bikin jajanannya jadi lebih wangi lagi. Pada akhirnya, guncangan harga ini tuh seperti cermin besar buat kita semua. Krisis ini seolah memaksa kita untuk berkaca dan bertanya pada diri sendiri. Kenapa kita bisa begitu bergantung pada satu material yang sumbernya ternyata sangat rapuh? Nah, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Krisis ini mau kita lihat sebagai ancaman ekonomi saja, lalu kita pasrah menunggu badai berlalu, atau jangan-jangan ini adalah kesempatan emas, sebuah momentum yang nggak disangka-sangka untuk kita berubah, berinovasi, dan membangun ekonomi yang lebih tangguh di masa depan? Pilihannya ada di tangan kita bersama.